Nasib proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sampai saat ini masih belum jelas. Mega proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2023 dan beroperasi pada 17 Agustus 2023 itu dilanda sejumlah persoalan. Mulai dari pembengkakan biaya hingga naiknya bunga pinjaman. Nggak tanggung-tanggung, besaran pembengkakan biaya pembangunan bahkan mencapai 17,8 triliun rupiah. Nah, sementara terkait permasalahan bunga pinjaman, sejauh ini China hanya mau menurunkannya ke angka 3,4%, lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah. Proyek kereta cepat sendiri sebenarnya sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2016. Kala itu, tawaran investasi sebenarnya juga datang dari Jepang. Tapi pada akhirnya, pemerintah Indonesia lebih memilih China lantaran tergiur dengan janji tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah dan juga terbuka soal teknologi. Namun harapan tak sesuai kenyataan. Pembangunan proyek yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2019 justru melewati target. Update terakhir yakni pada Maret 2023. Pengelola menyebut progres KCJB baru mencapai 86%. Kondisi ini pun menuai pertanyaan. Lantaran targetnya, proyek ini bisa selesai pada Juli 2023 untuk nantinya bisa perdana digunakan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus 2023. Nah, usut punya usut, ternyata ada beberapa persoalan terkait pembiayaan yang menyebabkan pembangunan proyek ini molor. Pada hitungan awal, biaya proyek KCJB ini mematok angka sebesar 6,07 miliar dolar AS atau sekitar 84,9 triliun rupiah. Namun, biaya pembangunan KCJB justru membengkak hingga 1,2 miliar dolar AS atau 17,8 triliun rupiah. Sehingga kini total biaya yang harus ditanggung menjadi 7,27 miliar dolar AS atau setara 107,6 triliun rupiah. Nilai ini tentunya jauh melampaui investasi dari proposal Jepang yang memberikan tawaran proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dolar AS atau 91 triliun rupiah. Selain jumlah utangnya yang bertambah, bunga pinjaman di proyek KCJB juga tergolong besar. Pada awalnya, pemerintah Indonesia menargetkan bunga utang KCJB di angka 2% per tahun dengan skema bunga tetap selama 40 tahun pertama. Tapi itu pada 2017. Seiring berjalannya waktu, suku bunga pun naik menjadi 4%. Alhasil, pemerintah Indonesia berupaya agar suku bunga tersebut bisa diturunkan. Namun pada akhirnya, pihak China hanya mau menawarkan penurunan menjadi 3,4%. Meski sudah diturunkan, bunga ini masih berada jauh di atas Jepang yang sempat memberi tawaran di angka 0,1%. Dengan catatan, tawaran 3,4% dari China masih lebih rendah dibanding bunga obligasi pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6%. Terkait pinjaman kepada kaya untuk pembiayaan kos operan, kami sudah finalkan negosiasi mengenai suku bunga. Bunga sudah turun dari 4 ya, sekarang kita masih pengen lebih rendah lagi gitu aja. Jadi ya kita lihat lah, insya Allah beres.